workshop kita pada malam hari ini dengan judul 3-Tier Web Application Architecture on AWS. Sebelum memulai acara, izinkan lagi saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui ke depannya. Acara pertama adalah acara pembukaan acara. Lalu yang kedua adalah sambutan dari Ketua BCC. Lalu yang ketiga adalah Introduction to AWS. Yang keempat adalah pembacaan CV materi. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat untuk kita semua ke depannya. Berlanjut ke acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua BCC atau Basic Computing Community kepada Kak Faza. Waktu dan tempat kami persiapkan. Suara aku terdengar nggak ya? Terdengar, Kak? Oke, mungkin aku mau gantiin Kak Faza, soalnya Kak Faza juga berhalangan hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, aku mau ucap yang saya hormati kepada peserta dan juga kepada pemateri Mas Fatur dan juga kepada moderator Mas Ilham. Dan juga kepada teman-teman yang sudah datang kepada workshop kali ini. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara workshop ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, terutama Mas Fatur yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman dalam workshop ini, yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan memperdalam keterampilan, terutama di bidang scaling atau workshop 3-Tier Web Application Architecture on AWS. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Akhir kata saya cukupkan. Selamat mengikuti workshop dan semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Kak Raffi. Selanjutnya, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pengenalan topik acara malam ini, yaitu Introduction to AWS. Izinkan saya untuk memberikan gambaran umum tentang AWS. Amazon Web Service, atau yang lebih dikenal sebagai AWS, adalah salah satu platform cloud computing terbesar di dunia. AWS menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, server, jaringan, hingga tools untuk pengembangan aplikasi. Salah satu keunggulan utama dari AWS adalah fleksibilitas dan skalabilitasnya, sehingga banyak perusahaan, mulai dari startup hingga perusahaan besar seperti Netflix dan Spotify, memilih AWS sebagai infrastruktur teknologi mereka. AWS juga mendukung berbagai teknologi dan layanan, mulai dari machine learning, IoT, hingga Big Data Analytics. Jadi, dengan menggunakan AWS, kita dapat membangun aplikasi yang canggih, tanpa harus memiliki infrastruktur fisik yang terlalu mahal. Dalam acara kali ini, kita akan mengenal apa itu 3-Tier Architecture Web Application, bagaimana cara membuatnya, dan apa manfaatnya, terutama ketika menggunakan AWS sebagai infrastruktur, yang akan kita dengarkan nanti oleh pemateri kita, yaitu Kak Muhammad Ananta Fatur Rahman. Oke, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita yang keren pada malam hari ini.
Baik, beliau adalah Muhammad Ananta Faturrahman yang beliau mendedikasikan dirinya dalam keprofesionalitasan dalam cloud computing dan juga menjadi anggota dari AWS Cloud Club Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Adapun pengalaman beliau adalah seperti memimpin AWS Cloud Club IT Telkom Purwokerto dan juga sebagai Research and Development Cloud Specialist dari Network Evolution Laboratory di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, sebagai kurikulum dan developer Cloud Specialist di Google Developer Student Club di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan juga sebagai asisten laboratorium Big Data dan Cloud Computing FIF Laboratory Unit Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dia juga pernah mengikuti internship pada saat beliau masih duduk di bangku sekolah, yaitu di SMK Telkom Purwokerto. Beliau memiliki histori edukasi sebagai lulusan dari SMK Telkom Purwokerto dan juga sebagai sarjana dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang tidak akan saya sempat untuk sebutkan satu-satu pada malam ini. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi tentang 3D Tier Web Application Architecture on AWS. Mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ananta Faturrahman. Untuk itu kepada Kak Muhammad Ananta Faturrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek suaranya aku gimana, Mas? Hancur nggak? Masuk on. Oke, sorry banget ya, ini benar-benar lagi di luar ruangan. Di sini kebetulan rame. Thank you Mas Akbar, thank you juga buat Mas Raffi ya yang udah ngizinin aku buat sharing. Oke, apa ya? Kalau suaranya aku kurang besar ngomong ya. Ini aku juga agak nggak enak juga soalnya lagi di luar. Oke, jadi teman-teman, hari ini itu wait. Aku tak share screen mungkin ya. Sama ini Mbak Paula minta tolong link Google Form buat ngirim email peserta deh. Minta tolong dikirimin ke chat Google Meet. Aku tak izin share screen ya, teman-teman. Oke, sip. AWS Tier Arsitektur. Jadi hari ini malam ini itu kita bakal nyoba belajar langsung sekalian praktek ya, ketimbang cuma teori doang. Jadi kita bakal nyoba bikin arsitektur kurang lebih itu kayak apa ya, kemarin aku tapi ada di WhatsApp coy, bahaya ini kalau dibuka. Jadi bentar sorry load balancer. Kayaknya kurang lebih kayak gini deh. Jadi di depan itu bakal ada load balancer. Load balancer itu buat membagi beban, membagi traffic yang masuk. Terus selanjutnya di belakang load balancer ini itu ada EC2 instance atau virtual machine ya. Mungkin teman-teman dulu SMK pernah belajar. Terus juga di dalam virtual machine ini, di dalam instance ini dia ada aplikasi Node.js. Nah, aplikasinya udah ada, tinggal di git clone aja. Nah, si aplikasi Node.js itu ada database, tapi database-nya itu ada di RDS ini, di database si manage service-nya AWS. Nah, mungkin bisa langsung praktek aja kali ya. Jadi buat malam ini itu sebenarnya aku udah kontak orang AWS Indonesia, cuma kebetulan buat bikin workshopnya itu nggak bisa karena tabrakan sama acara lain. Jadi aku ngide pakai AWS Academy kampusku. Ini ya, teman-teman minta tolong submit emailnya di Google Form yang ada di chat. Udah masuk belum ya? Linknya ada di mana ya? Bentar, tadi aku ada di story form. Ini apa? Nih guys, minta tolong submit
minta tolong submit emailnya teman-teman di situ ya. Nanti biar aku invite ke AWS Academy. Jadi teman-teman bisa ikut hands on, enggak cuma dengerin teorinya doang. Oke, sip, ada beberapa masuk ya. Oke, sip, tak tunggu. Wait. Mana ya? Jadi itu niatnya tuh sebenarnya tuh mau dikasih auto scaling group sekalian guys, auto scaling group. Jadi auto scaling group itu kayak layanan dari AWS yang memungkinkan dia itu nge-email yang memungkinkan dia itu nge-launch instance baru ketika traffic di instance yang lama itu mulai di atas batas yang udah ditentuin. Jadi seandainya kita nyeting nih, seandainya VM yang sudah ada CPU usage-nya di atas 50%, maka nanti si auto scaling group ini auto ngedetect kalau VM server yang lama dia tuh udah mulai kepenuhan, dan dia secara inisiatif, secara jalan sendiri dia nge-launch instance baru dan ditaruh di belakang load balancer. Jadi meskipun servernya ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, alamatnya itu sama. Alamat si DNS-nya itu sama, yaitu DNS si load balancer-nya, bukan IP public si VM-nya. Oke, ini submit dah. Udah submit belum ya? Mungkin kenalan dulu ya. Ini aku tadi langsung masuk materi. Enggak, jadi nama aku Fatur ya. Aku informatika angkatan 22. Jadi sekarang aku masih semester 5 di Telkom Purwokerto, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi santai aja ya, teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Ini aku juga sorry banget kalau suaranya benar-benar gaje. Ini yang udah submit, tak coba invite. Nanti teman-teman coba cek email ya. Ini aku invite people. Teman-teman ini ya bisa nge-accept sendiri ya di email masing-masing. Oke, ini aku udah add yang udah submit per menit ini. Oke, yuk teman-teman yang udah submit di apa namanya, di accept ya, buka emailnya, cek email. Gimana teman-teman? Ini aku nggak bisa ngasih tutorial. Bisa nggak ya? Bentar. Oke, cek. Sebentar. Masuk nggak ya emailnya? Kalau nggak salah tuh tadi Mbak Paula bilang kalau anak UB itu udah pernah pakai AWS Academy, jadi harusnya cuma nge-accept kelas doang, bukan bikin account baru gitu. Nah, mungkin yang pakai email pribadi ya mungkin harus bikin baru mungkin ya. Suaranya aku patah-patah nggak ya? Ini aku pakai tethering guys. Jelas kak. Aman ya? Oke, thank you bang, thank you mas. Mbak. Nah, nanti teman-teman ada email kayak gini ya, tinggal di get started aja. Nah, kalau wait-nya aku ini wait harusnya nggak kayak gini nih. Coba teman-teman share screen deh, minta tolong dong yang lagi ini biar aku bisa mandu dari sini. Kak, boleh kak share screen. Saya juga bingung dan ini juga kali pertama gitu kak. Boleh nggak? Oke, wait. Oke, Mas Gufron minta tolong share screen ya biar teman-teman yang lain bisa ngikutin. Aman ya? Yuk Mas, minta tolong dong satu share screen dong biar yang lain bisa ngikutin. Udah kelihatan nggak, Pak?
sip, udah. Ini ya? Ya. Ada telepon sih. Ini. Nah itu tinggal yang create my account aja ya. Bisa lah ya. Nah, terus tinggal diisi sesuai. Ini juga diisi nggak Kak? Personal email? Nggak usah. Oh, oke. Aku tak ngangkat telepon sebentar. Oke Kak. Halo. Iya. Iya, waalaikumsalam. Kamera di handle Ade, jare arep dititipna maring e-learning. Ade. Sip. Wis ya. Ki aku lagi zoom, sip sun. Nah, teman-teman yang lain udah kayak gitu belum ya? Udah sampai masuk ke AWS Academy Cloud Architecting belum ya? Oke, wait. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, aku mungkin lanjut share screen kali ya, Mas. Oke Kak. Kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa ngikutin aku aja. Soalnya aku Oke, sip. Ini apa ya? Pada dari semester berapa, weh? Semester berapa, teman-teman? 1 Kak. Oh, 1. Mantap. Oke. Dari prodi apa, weh, kalau boleh tahu? TI Kak. Mantap. Sip. Nah, tampilannya kayak gini semua kan ya, teman-teman? Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman scroll ke bawah sampai masuk ke sandbox. Ini aku tak ketik aja sandbox. Nah, ini di bagian bawah. Ada kan ya? Si sandbox ini teman-teman klik. Sudah kayak gini belum ya? Nah, muncul kayak gini. Ini aku bisa ngirim ke chat nggak sih? Nggak bisa ngirim foto ke chat ya? Oke. Udah kayak gini semua belum, teman-teman? Udah belum, weh? Udah ya, ini aku tak agak sip, thank you. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diklik start lab aja. Jadi tinggal diklik start lab, kanannya AWS, kirinya nlab ini. Jadi kita bakal dapat akun AWS dari AWS Academy. Sementara ya, kalau nggak salah itu sekitar 3 jam, tapi ya harusnya cukup lah buat praktek malam hari ini. Ini aku jelasin teorinya sambil jalan ya, nggak teori dulu, lanjut praktek kita sambil jalan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditunggu aja ya, teman-teman. Ditunggu sampai, kalau nggak salah tuh ready, sip, ditunggu aja. Nanti alurnya, wait. Nanti alurnya tuh kita bakal bikin maaf. Wah, laptopnya ngelag banget coy, panas banget sumpah laptopnya. Alurnya tuh kita bakal bikin database dulu. Yaitu kita pakai RDS itu yang belum tahu itu kayak AWS punya servernya diinstalin MySQL. Server yang sudah diinstalin MySQL ini dia jual. Jadi yang install, yang update, yang auto backup itu fully dihandle AWS. Kita sebagai user tinggal pakai aja. Maka dari itu si RDS ini masuk ke kategori platform as a service. Oke. Nah, setelah bikin RDS, kita juga bikin si load balancer-nya ini. Yang buat mana load balancer-nya, coy? Yang buat ngelempar traffic. Jadi VM kita bakal ada 2. Bikin di situ. VM-nya kita bakal ada 2. Nah, nanti untuk ngarahin user ke VM 1 maupun VM 2 itu tugasnya si load balancer. Jadi si user ini ngaksesnya ke load balancer aja, terus si load balancer ini yang nerusin ke VM 1 maupun VM 2. Kayaknya cuma itu sih. Sama mungkin kalau waktunya cukup ya. Kalau waktu cukup tuh kita tambahin auto scaling group biar dia bisa auto launch instance sendiri ketika traffic sedang ramai. Ada gambaran ya, teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu nih sembari aku nunggu labnya ready?
Kak, mau nanya itu setting labnya gimana tadi, saya nge-lag nggak ikut. Setting lab. Coba buka ini bisa nggak mas? Tinggal di start lab aja. Modules. Apa weh? Sandbox. Start lab. Kayaknya cuma itu deh. Ketemu nggak mas? Ketemu nggak? Kok jadi hilang ya punya aku ya? Tunggu. Bentar soy. Kalau teman-teman kalau ada pertanyaan tanya di chat aja ya. Nih pasti tak bacain sumpah. Nggak bakal tak skip. Atau mungkin punya pertanyaan di luar konteks juga nggak masalah lah. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Ya loginnya pakai akun yang kita daftar. Harusnya tuh kalau habis nerima email undangan, habis bikin password, dia tuh langsung login mas, nggak perlu login ulang lagi. Biasanya sih gitu. Ini labnya aku udah start ya. Kalau udah start gini, teman-teman bisa klik AWS nya aja. Oke, sorry aku tadi udah login sebelumnya. Oke, sip. Kalau teman-teman labnya udah komplit atau udah ready, teman-teman tinggal klik AWS yang ini. Nanti dia bakal ngelempar ke konsol si AWS. Tampilan konsolnya tuh kayak gini. Gimana weh? Ini aku nungguin teman-teman weh. Biar nggak praktek sendiri. Apa? Oke. Ini di start coy, Mas Alvin. Klik start lab. Dia klik start lab yang ini nih. Kelihatan kan ya yang ini. Nah, ini tak record ya. Nanti seandainya teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa ngikutin lagi lah nanti besok atau kapan gitu, bisa ngikutin sendiri. Ntar tinggal nonton rekamannya aja. Sip. Oke, mantap. Ini aku tak mulai ya. Ini aku ngejar waktu coy. Ini aku jam 9-an mau pergi. Sumpah sorry banget. Oke, pertama kita bikin si database. Jadi tampilan si AWS itu kayak gini ya, tampilan AWS konsol. Di sini ada tombol search. Ini tinggal di search aja. Kita ketik RDS. Tab. Nah, nanti dia bakal dilempar ke konsol si dashboardnya RDS. Ini linknya, barangkali teman-teman bingung ya. Oh iya, pastiin barangkali teman-teman punya akun AWS pribadi. Itu di bagian sininya itu ini ya, pakai user yang AWS Academy ya, jangan pakai email pribadi biar nggak kena charge. Oke, aman ya. Oke, sip. Nah, untuk membuat database-nya, teman-teman bisa klik create database yang ada di bawah sini. Tinggal di create database ya. Ini aku Nah, di bagian creation method teman-teman pilih yang standar create. Terus di bagian engine type teman-teman bisa pilih si MariaDB ini. Jadi si AWS ini punya banyak engine type ya, ada Aurora yaitu si MySQL-nya AWS itu sendiri, ada MySQL, PostgreSQL, Oracle dan lain-lain. Tapi buat praktikum kali ini kita pakai si MariaDB. Nah, buat templates-nya kita pakai yang free tier aja. Karena biar nggak begitu mahal ya charge-nya. Templates kita pilih yang free tier. Oke, nah terus bagian DB insert identifier teman-teman tinggal kasih nama bebas ya. Ini aku kasih nama Fatur DB. Dia bukan nama database yang ada di dalam ya. Bentar. Ini aku di kampus lagi ada
lagi ada acara. Oke, udah sampai sini semua belum teman-teman? Udah belum teman-teman? Udah sampai? Belum kak ya. Oke, sip. Oke, sip. Wih. Nah, buat master username teman-teman biarin admin aja, terus buat passwordnya ya disamain aja lah ya, 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dua-duanya disamain. Pilihnya itu yang self manage ya, jangan pakai yang AWS Secret Manager. Gini. Sudah. Jadi si password ini dipakai untuk login nanti dari si EC2-nya. Jadi kita connect si RDS ini dari VM yang ada di AWS, bukan dari laptopnya kita. Jadi di laptop kita cuma perlu buka browser aja. Aman ya? Oke, aku scroll ke bawah bagian DB instance biarin boleh lah, dibiarin default aja. Terus di bagian auto scaling, nah kita matikan, kita jangan centang, kita disable, kita untick ya. Kita untick, yes. Selanjutnya scroll. Nah sebenarnya si RDS ini dia itu bisa multi asset deployment coy. Jadi seandainya kita ada 2 aset nih, kita taruhlah si RDS ini di aset A, aset 1. Nah seandainya aset 1 ini ada gangguan, dia bisa ngelempar traffic ke aset yang ada di aset 2. Dia ngelempar traffic ke RDS yang ada di AC2. Nah tapi karena tadi di atas kita pilih yang free tier, jadi si multi asset ini nggak bisa di enable, dibiarin aja. Terus scroll lagi ke bawah, di bagian harusnya udah semua sih. Oh sama ini guys, di bagian enable automated backup di disable, encryptionnya juga di disable, sama inisial database name-nya mungkin dikasih masukin sekalian lah ya. Kita kasih nama root garis bawah db. Apa ya nama database-nya tadi? Bentar. Bener, root db. Jadi cuma ngubah kayak gitu aja. Ini aku tak screenshot. Panjang. Nanti tak kirim ke Google Drive. Teman-teman bisa di zoom ya harapannya, barangkali ketinggalan. Kalau udah di otak-atik, teman-teman bisa langsung coba create database aja. Ada yang udah coba create database belum ya, teman-teman? Atau ada yang ketinggalan nih di bagian mananya nih, biar aku tak balik. Ini aku tak upload ke sini. Linknya tak kirim ke chat Google Meet ya. Kak, maaf tadi kalau dari kalau udah bikin lab-nya gimana? Bentar. Apa ya? Minta tolong diketik di chat aja mas. Suaranya aku nggak kedengeran sumpah. Bentar, ini AWS Academy-nya ada yang baru join. Tak invite sebentar. Teman-teman kalau udah langsung di create database ya. Yang ketinggalan bisa cek yang ada link tak kirim ke sini. Kalau labnya udah jadi, teman-teman klik bagian AWS ini, kirinya start lab. Yang ini, oke? Nanti dia bakal ngebuka konsol baru di tab baru. Yang nggak di checklist, yang nggak di checklist, teman-teman bisa cek di link ini ya. Ini aku tak SS-in tadi settingan yang aku pakai. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja. Kalau bisa disamain ya, kecuali bagian namanya. Bentar. Wah, opsinya kayak gini ya. Bentar. No. Bentar. Bentar. Ini AWS Academy-nya tak tutup ya formnya ya. Ini aku udah nggak nginvite lagi habis ini. Nih biar teman-teman yang lain yang udah jalan nggak nungguin. Oke, sip, dah tak invite. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa nanya temennya aja lah ya, tanya chat WhatsApp temennya. Ini tadi gimana coy cara start lab-nya? Nah,
Kalau gimana teman-teman, ada yang udah coba create database gak? Ini aku tak create dulu ya. Soalnya bikin database itu lama coy. Dia ada bikinnya dulu. Suruh pilih add-on. Mana? Aduh. Coba di share screen mas. Oh, oke paham. Kalau kayak gini disilang aja nggak apa-apa. X atau close. Udah creating semua belum teman-teman? Kalau add-on habis create di close aja. Sip. Nah, database sudah rampung. Kita lanjut bikin load balancer. Oke, untuk bikin load balancer teman-teman tinggal ketik aja load balancer. Nanti bakal ada kayak gini. Teman-teman, ada yang ketinggalan gak ya? Tadi dari console home, dari console home di search load balancer ya. Ini linknya tak kirim ke sini nih. Linknya tak kirim ke situ. Sumpah ini waktunya kalau panjang enak weh. Kalau udah kayak gini teman-teman tinggal klik create load balancer aja. Nah, di sini kita coba klik create. Oke, maaf. Kalau load balancer types, itu teman-teman pilih yang application load balancer ya. Karena aplikasi yang akan kita bikin itu pakai traffic HTTP, HTTPS si web. Kalau NLB ini biasanya itu untuk TCP UDP kayak buat gaming application dan sebagainya. Oke, kita di application load balancer kita create. Kalau ada yang ketinggalan ya kabarin di chat aja. Ini sumpah nggak bisa dengerin suara aku, banyak suara ribut di sini. Buat load balancer name aku kasih nama Fatur LB. Terus ini tak defaultin, biarin default, mappingnya dicentang semua. Oke, mappingnya dicentang semua. Iya masnya aku lagi di stasiun mas. Ini aku lagi di stasiun. Sorry banget coy, sorry banget. Di bagian security group biarin default aja. Terus di bagian target group kita klik create target group. Nah, kalau udah 3 jam lagi, labnya itu bakal ke end, alias akunnya ini bakal ke suspend. Akun ke suspend ini dalam arti resource yang ada di dalam AWS-nya itu bakal kehapus-hapusin. Tapi teman-teman kalau mau nyoba lagi, teman-teman bisa start lagi sih. Jadi kesimpulannya akunnya bakal ke end, labnya ke end, resource hilang. Tapi kalau mau nyoba lagi bisa tinggal di start lab. Tapi dengan catatan akunnya kosongan lagi. Paham ya? Paham nggak? Ya tetap di cover dengan catatan ya, ada beberapa limitasi lah. Jangan nakal lah ya, ini buat keperluan belajar. Oke, balik lagi ke target group. Di bagian choose target type teman-teman biarin default di instance. Target group name-nya aku masukin Fatur TG. Terus di bagian portnya nih. Nah, karena aplikasi JS kita ada dia running di port 8000. Nah, dia listen di port 8000. Jadi di bagian protokol portnya kita setting di HTTP portnya 8000. Terus VPC-nya, terus yang lain-lain harusnya dibiarin default aman sih. Cuma ubah ini doang, 8000 doang. Ini aku coba screenshot ya.
link Google Drive yang tak kirim bisa dibuka kan ya, barangkali teman-teman ketinggalan tadi pas bikin RDS atau ketinggalan pas bikin target group ini mungkin. Kalau udah tinggal di next aja, terus langsung di bagian register targets ini teman-teman tinggal klik create target group aja. Jadi kita nggak masukin target dulu karena emang belum ada ya. Bikin yes bisa, tinggal di search RDS aja ya, RDS Relational Database Service RDS. Nah kalau udah di bagian target group ini kita close, terus balik lagi ke load balancer. Di bagian yang ini kita klik refresh ya, terus select a target group, pilihnya yang target group yang udah kita buat tadi. Oke, cek. Udah sih, cuma kayak gitu sih. Ini aku tak screenshot dulu. Gimana teman-teman, ada yang ketinggalan nggak nih di bagian application load balancer? Ini apa ya? Oke sip, jangan nakal ya. Oke sip, tinggal klik create load balancer. Nah, create load balancer ini sama-sama lama, jadi kita bisa tinggal aja. Lanjutnya kita langsung bikin EC2. EC2 itu servernya ya, atau instance-nya. Nah, buat bikin instance, teman-teman tinggal di bagian kiri di bagian kiri ini tuh diklik instance yang ini nih. Atau kalau mau search ya juga bisa search EC2. Ini tak kirim ya, oke lah kita balik ke EC2 ya. Ini aku coba kirim linknya ke ini. Teman-teman ada yang ketinggalan gak ya? Ada yang ke stasiun Purwokerto nggak weh? Jadi di sini tuh kalau ada kereta datang tuh muter lagu gini weh, lagu Sungai Serayu kayaknya. Lanjut ya. Udah pada buka dashboard EC2 atau belum teman-teman? Oke udah ya. Oke sip, mantap. Nah di dashboard ini teman-teman bisa langsung klik launch instance. Teman-teman bisa klik launch instance. Nih sumpah Mas Zelzahran, sorry aku nggak bisa nginvite ya. Ini benar-benar udah jalan. Ini aku tak close ya. Udah klik launch instance, jadi dia kayak gini. Nah di bagian name kita kasih nama Fatur 1 boleh, oke Fatur 1 aja. Terus di bagian application and OS image kita pilih Ubuntu yang versi Ubuntu server versi 22 yang ini. Nah ini ntar di confirm change aja. Amin. Yang putus-putus apanya ya? Suaranya apa semuanya? Oke, di tunggu coy, tunggu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini cuma tethering weh. Habis berapa ya tethering ya? Habis 2 giga. Oke nggak apa-apa, lanjut. Sorry ya kalau putus-putus ya. Nah di ini kita pilih yang Ubuntu server 22. Terus instance type biarin default. Key pair-nya teman-teman pilih yang Vokey. Untuk key pair teman-teman pilih yang Vokey. Oke sudah. Oke, udah ya. Nah, di bagian network setting ini penting nih, jangan sampai salah coy. Secara default dia tuh kakinya pegel sumpah.
secara default dia itu di bagian security group atau firewall dia itu select-nya itu create security group, tapi teman-teman ubah ke select existing security groups. Tab. Nah, terus di select security group pilih yang default. Oke, sudah. Jangan bikin security group tapi select existing security group. Yang ini. Aman ya. Ini aku warawiri Google Meet AWS takut ada yang nanya coy. Oke, udah semua. Udah sampai select existing security group. Udah belum guys? Oke, sip, mantap. Oke, kita lanjut ya. Di bagian sebenarnya udah sih, cuma kayak gitu sih. Langsung di launch instance aja, teman-teman yang udah langsung di launch instance. Ini aku tak screenshot dulu. Sebenarnya kemarin tuh aku udah bikin modulnya teman-teman, tapi sorenya kemarin hari jam 4 sore tuh servernya crash, dia ada konslet, harddisknya kena, servernya nggak bisa dinyalain sampai tadi pagi. Akhirnya aku bener-bener nggak kepegang lagi lah buat ngerunningnya lagi. Aku bener-bener belum percaya sama servernya buat dia bisa diandalkan, jadinya ya modulnya nggak tak pakai. Asli sial banget sumpah kemarin, nggak salah apa-apa, pusing. Oke, tak launch instance ya. Sumpah Oke, udah instance state-nya di bagian instance sudah ada. Instance yang teman-teman bikin belum? Oke, mantap coy. Nah, selanjutnya bentar. Oke, aku tahu. Selanjutnya, jadi tadi kan kita di bagian firewall security group kan kita pilih yang existing ya, yang default ya. Nah, sedangkan si security group ini secara default dia itu belum nge-allow apa-apa. Jadi kayak firewallnya gitu. Security group itu kayak firewall sih punya AWS. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak paham ya, kayak keamanan dari segi jaringan mungkin ya. Nah, selanjutnya kita coba ngekonfigurasi si security group ini. Teman-teman bisa scroll ke bawah di bagian security groups, ini bisa diklik aja, tab. Terus di inbound, wait, ini ya, kalau bingung ini linknya tak kirim ke chat. Terus teman-teman klik bagian yang bawah ini, ditarik ke atas. Nah, di bagian sini ini pilih yang inbound rules ya, terus klik edit inbound rules. Nah, untuk saat ini security groupnya kan ada satu nih yang L traffic ini. Nah, kita tak disilang aja. Oke, ini aku coba silang dulu ya dia. Oke, jadi si security group yang udah ada di delete aja, di delete, terus add rule. Di bagian type nya tuh pilih all traffic aja. Terus di bagian source pilih yang anywhere IP versi 4, jangan sampai salah. Anywhere IP versi 4. Kayak gini ya, tipenya all traffic. Kayak gini. Terus di save rules. Udah cuma kayak gitu. Sebenarnya itu baiknya sih per resource AWS itu dikasih security group itu yang sesuai ya. Jadi kayak kalau database ya cuma dikasih security group yang mengallow port database. Ngomong-ngomong, port MySQL ada yang tahu nggak teman-teman? Berapa nih port MySQL? Ada yang tahu nggak? Nah, betul, 3306 ya. Jadi seandainya baiknya sih kita harus bikin security group per port ya. Jadi seandainya ada MySQL ya di attach si security group punya MySQL,
Kalau resource-nya berbentuk web server, kita kasih port allow 8443 aja, port lain jangan di allow. Baiknya kayak gitu. Tapi karena nih susah, takut ada yang, "Mas, nih kok aku nggak bisa." Ini tak alt traffic aja. Oke, balik lagi ke instance, ini naik lagi ya, scroll ke atas, terus klik instance. Kita klik bagian instance ID-nya. Nanti bakal kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca aja ya. Teman-teman bisa baca-baca. Ini aku langsung klik connect aja buat ngakses SSH-nya. Oke, sorry ketinggalan Mas. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman klik connect langsung aja yang ini. Klik connect, terus klik connect lagi. Nanti dia bakal muncul tab baru buat SSH. Klik connect, terus connect lagi. Ini tuh, wait. Oke, bentar. Bentar, aku pusing. Nah, oke, bentar. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman udah pada masuk ke Linux-nya belum ya? Ini bisa di close nggak? Sip. Udah masuk ke Linux-nya belum? Oke, sudah. Nah, kita bentar tak mikir. Bentar. Ini aku harus mikir gimana biar rampung cepet. Sudosu. Nah, teman-teman nggak usah ngetik, nanti tak kirimin aja per komennya. Ini tak kirim sampai sini. Nah, di copy pastenya itu kalau nggak salah bisa di paste langsung sih. Teman-teman klik di paste sudosu. Ini aku sumpah ya nggak bisa jelasin secara detail. Terus run si apt update ini. Oke, sip. Sudosu, terus running apt update -y, dia itu buat nge-update repositorinya si Ubuntu-nya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa cd dulu ya. Biar balik ke root, jangan di home Ubuntu. Tinggal ketik cd enter. Nah, apt update-nya udah semua, teman-teman. Udah belum guys? Oke, sip. Nah, selanjutnya kita ini ya, install si Node.js nya npm git sama MariaDB client, karena web app nya kita basisnya Node.js. Nah, tinggal di copy aja, copy paste enter. Udah segampang itu coy. Tak buat gampang sih biar teman-teman gak bingung. Goalnya tuh teman-teman ada gambaran ya. Jadi kalau Mas aku udah nyobain dari awal sampai akhir tapi nggak mudeng Mas, nggak apa-apa. Teman-teman minimal pernah megang, udah ada gambaran. Nanti buat memahaminya teman-teman bisa belajar mandiri lagi. Gitu ya. Oke, ini emang agak lama ya, soalnya emang besar size-nya. Nah, sembari nunggu ini rampung, kita balik lagi ke konsol AWS, terus search RDS. Kita balik ke RDS, masuk ke bagian DB instance ini. Nah, balik buat ambil endpoint sih. Kalau ini dibiarin nunggu aja ya. Kita balik ke RDS lagi, terus masuk ke FaturDB ini. Klik. Kita masuk si FaturDB ini. Nah, kalau udah, kita cuma ambil endpoint-nya aja. Endpoint-nya diambil, disimpan dulu aja. Ini aku tak. Oke, sip. Apa ya? Oke, tadi wait. Teman-teman udah pada ngambil endpoint belum? Belum. Oke, udah ya. Endpoint-nya udah disimpan, taruh di WhatsApp juga nggak apa-apa, atau di Notepad, atau di mana lah, atau ditulis di kertas ya boleh. Oke, ini aku close database-nya. Nah, kita balik ke instance connect ya. Kita balik ke SSH-nya lagi. Terus muncul oranye ungu-ungu gini nggak weh?
muncul ungu-ungu gini enggak teman-teman, atau cuma aku? Soalnya emang kadang beda-beda lah. Oke, kalau nggak ada aman. Kalau muncul tinggal di pencet tab enter. Ini tampilannya hancur gara-gara tak zoom in zoom out. Nah, udah rampung kan ya, udah muncul kayak gini kan ya, maksudnya udah bisa ngetik lagi kan ya. Nah, kalau udah bisa ngetik lagi, kita lanjut jalanin komen selanjutnya, yaitu nge-git clone si aplikasinya. Di git clone ini dari sini sampai Node.js basic ini, kita tak paste, dia nge-clone. Udah cuma kayak gitu doang. Selanjutnya ini aku tak bentar tak mikir coy. Bentar tak mikir. Ini tak kirim ke ini, tapi teman-teman ngerannya tungguin aku ya, takut salah. Kita udah git clone, aplikasinya kita udah ada. Selanjutnya kita npm install dulu. Npm install dari si repository yang tadi barusan kita git clone. Pakai perintah yang ini ya, npm install ini, satu line aja, satu baris aja. Satu baris aja, sip. Nah, nanti dia bakal kayak gini. Kalau udah rampung, dia bakal nginsalin package ya, dia bakal nginsalin package yang dibutuhkan. Selanjutnya kita sekalian npm install pm2. Kita npm install pm2 min g itu global ya. pm2 ini dipakai biar si Node.js ini bisa auto start. Kalau VM-nya mati terus nyala, nanti dia bakal nge-start si aplikasinya ini tanpa perlu kita start manual. Terus nah di bagian ini yang value fatur db ini teman-teman disesuaikan ya sama endpointnya teman-teman sendiri. Jangan pakai si fatur db ini, yang jelas pasti error. Disesuaikan pakai endpointnya teman-teman masing-masing. Terus buat password sih, karena tadi kita udah deal-dealan sama ya, biarin aja. db user juga biarin aja di admin. Cuma itu sih sebenarnya sih yang disesuaikan sih, jangan sampai salah ya. Oke, ini kita ketak paste satu-satu, di paste ya, jangan diketik, di copy paste. Oke, paste paste, ini tak paste 4-4-nya langsung, harusnya aman. Yes, sip. Oke. Terus coba teman-teman ini deh, teman-teman coba aja jalanin ini. Kalau udah nge-echo, dia nge-setting si .env nya, dia ngasih tahu kalau database nya disimpan di sini, username nya ini, passwordnya ini. Teman-teman coba jalanin ini, cat ini. Harusnya bentar tak clear ya. Harusnya itu udah masuk semua ya, db hostnya. Nama kamu db sampai amazonaws.com, terus db usernya admin, db password 1 sampai 8, db database-nya // db. Yang beda itu cuma db host. Aman gak weh? Aman gak teman-teman? Apa tak ketinggalan? Wah, sumpah kayaknya nggak kondusif banget ya. Oke. Bentar. Kalau ada pertanyaan, tanya ya, kayak Mas nih komennya jadinya yang mana, atau habis ini ngapain lagi gitu. Ini aku ya pengen cepet ya, tapi ya nggak mau teman-teman juga, aku nggak pengen teman-teman ketinggalan juga ya. Oke, kalau udah di echo gini, selanjutnya kita kan database-nya tadi masih kosong kan ya. Nah, sedangkan aplikasi kita kan udah ada database-nya nih, udah ada file.sql-nya ya, udah ada isinya. Nah, kita selanjutnya tinggal import aja dari .sql, masukin ke RDS-nya menggunakan perintah yang ini. Fatur db-nya diganti. Oke, ini
teman-teman kalau belum bikin di create aja. Terus wait kepotong bentar chatnya kepotong. maaf chatnya kepotong ya, yang ini nggak valid ya teman-teman, copy yang ini aja. Dia itu buat import SQL ke RDS gitu ya, tinggal dipaste aja. Nah harusnya langsung masuk ya, harusnya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal jalanin ini kalau udah teman-teman jalanin ini ya, cd/root node.js basic. Oke, ini aku ngikutin, tak paste. Yaitu fungsinya buat masuk ke dalam directory si node.js basic ini. Ada yang ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan nggak ya teman-teman? Ini apa ya? Kalau urutan komennya. Urutan komennya itu pertama gimana mas? Oke, yang MySQL aja. MySQL aja nih ya. Yang ini udah kan ya. Yang ini tuh buat nge-setting .env-nya doang. Iya, cuma itu doang. Nah, buat SQL-nya kita ada 2 perintah SQL. Yang pertama itu yang pertama ini ya, di satu-satu. Diklik 2 kali aja biar dia auto select per barisnya. Yang pertama ini laptop tak deketin tapi kameranya jadi ikut deket ya. Yang pertama ini dia tuh buat ngebikin database CRUD DB, tapi kalau udah ada ya ke skip. Nah terus yang bawah ini dia itu buat ngeimport si .sql ini ke dalam RDS nya. Jadi buat perintah SQL nya cuma 2 ya, bikin database, importable berarti ya importable dan data-datanya. Gimana mas, paham gak ya, apa bingung? Oke, alhamdulillah kalau paham. Oke lanjut ya. Kalau udah ngeimport database-nya, ngeimport table-nya, teman-teman balik ke Linux-nya ini, dijalanin perintah cd/root/node.js basic. Di copy, jangan diketik sendiri, di copy. Nah, terus tinggal jalanin perintah yang ini, npm run start prod. Oke, kalau terputus kayak gini ya, ini aku nggak bisa ngetik, teman-teman tinggal refresh aja. Ini apa ya? Weh. Apa ya? Aku ngelik nggak weh? Aman nggak? Oh, tak kirain lepas internetnya. Kalau tadi nge-lag teman-teman bisa refresh aja terus balik lagi ke sudosu kecil semua cd. Nih kalau masih connect ya biarin aja nih, aku tadi karena gagal connect. Oke, aku balik lagi ke yang ini, cd root ini, terus tinggal jalanin perintah npm run start prod. Dia buat ngeran si node.js nya. Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman coba copy si public IP ini. Bentar. Alhamdulillah. Teman-teman coba copy si public IP yang di bawah ini. Ada nggak di tampilannya teman-teman?
atau udah ke close? Ada nggak? Copy IP public ini, terus buka new tab, buka di tab baru, lalu tambahin port 8000. Jadinya gini ya, tinggal dipaste di apa namanya, di tab baru, portnya 8000. Harusnya udah kebuka kayak gini kalau lancar. Gimana, ada yang bisa nggak, Mas Komang? Gimana, aman nggak ya, kebuka nggak ya aplikasinya, running nggak nih? Oke, alhamdulillah ya. Bentar coy. Iya. Jadi di sini tuh ada 2 IP. Yang pertama itu IP public. IP public itu dipakai buat komunikasi ke seluruh jaringan internet yang ada di dunia ya. Jadi dari kamu untuk akses AWS itu lewatnya IP public. Sedangkan IP private yaitu buat komunikasi dalam satu jaringan. Contohnya ya mungkin di dalam satu VPC yang sama, atau contoh sederhananya IP private yang ada di router IndiHome teman-teman kalian di rumah kalian tuh kayak 192, 168 bla bla bla. Nah, dia itu cuma buat komunikasi antar device yang ada di rumah kalian, nggak bisa dibuka di internet. Jadi kita ambilnya yang IP public, dibuka jadi port 8000 gini, buka port 8000 gini. Sebenarnya udah aman sih, coba kita delete ya. Ini aku coba delete, weh bentar. Oke, fitur delete-nya rusak. Teman-teman coba edit aja, jangan delete. Nah, kalau selanjutnya teman-teman bikin di Mas Komang ngomong ya. Oke, berarti di aku. Selanjutnya teman-teman coba jalanin dua perintah terakhir ya, yang ini nih, PM2 startup sama PM2 save. Paste. Oke, cuma kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita servernya baru bikin satu nih. Nah, kita coba bikin server baru coy. Kita buka menu EC2, terus cara bikin instance tadi gimana ya, ada yang masih inget nggak? Aku mau bikin instance lagi. Ini klik yang mana? Ada yang masih inget nggak teman-teman cara bikin instance? Oke, launch instance ya teman-teman. Saya klik launch instance, terus di bagian name masukin Fatur 2. OS nya sama Ubuntu. Key pair-nya pilih Foki. Terus di select existing security group pilih yang default. Jadi bener-bener mirip kayak tadi. Tapi di bagian advanced details ini, untuk server Fatur 2 ini teman-teman buka, terus scroll bagian user data ini, teman-teman paste ini. Bentar, mana ya? Nah, teman-teman paste ini aku save dulu. User data. Aku tak upload ke Google Drive ya. Ntar teman-teman tinggal copy aja. Ini ya. Oke, sip. Sumpah. Sorry banget, sumpah. Nih. Di bagian user data ini, teman-teman buka ininya dulu. Buka base script-nya, userdata.sh-nya, teman-teman buka. Terus masuk di bagian sini, teman-teman ini coy, ubah si Fatur DB ini. Cuma ubah itu berarti ya, terus di copy semuanya, paste di bagian user data. Jangan lupa sertakan bin base yang paling atas ini.
cuma copy paste doang, jangan ada yang diubah kecuali DB host ini ya. Terus tinggal number instance kita coba bikin 2 ya. Number instance kita bikin 2. Jadi kita bakal bikin 2 instance. Cuma kayak gitu sih. Kita coba launch instance ya. Di launch instance. Wah. Aduh. Pegel coy. Wait. Sampai mana tadi? Oke, Mas, tadi kan kita di instance pertama kita langsung create, tapi kenapa di instance kedua tuh kita masukin user data. Nah, jadi user data dia itu kayak ngasih nih yang ngasih .img siapa coy? Dia kayak auto execute ketika si VM ini nyala. Jadi ketika dua VM ini nyala, dia tuh bakal nge-auto execute perintah-perintah ini, yaitu perintah install Node.js, install modul-modulnya, sama setting .env-nya, sama ngeran si aplikasinya. Nah, ya mungkin emang agak lama ya, karena memang dia nge-download, tapi harusnya tuh kalau lancar ya kebuka. Oke, ini tak tunggu dulu sampai dia bisa ngebuka si port 8000 mungkin ya. Semoga cepet lah, pusing bro. Ini gini aja deh, ini aku janji secepatnya ini aku ngebikin video ulang. Nanti videonya tak kirim kemana ya? Tak kirim ke Google Drive yang ini nih. Ntar aku bikin video ulang yang pelan, yang santai, yang detail, tak kirim ke Google Drive ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngerjain ulang bisa nonton videonya. Ini sumpah, ini aku benar-benar minta maaf coy. Hari ini rasanya kayak dikerjain sumpah. Ada dosen masuk 3 jam nggak pulang gasik. Kesel banget gue. Kesel. Nah, thank you. Nah, Oke, gini aja coy. Ini aku mungkin agak cepat. Teman-teman nonton share screen-nya aku aja. Ngikutinnya besok aja. Ya, gitu ya. Teman-teman dipahami dulu aja. Minimal dapat gambaran lah kalau besok mau ngerjain tuh alurnya gimana gitu. Gitu ya, teman-teman. Prakteknya dikerjain mandiri besok. Oke, sorry. Oke, thank you banget guys udah pengertian. Nah, tadi kan aku bikin 2 server nih, si Fatur. Oke, ini tak ubah Fatur 3 ya. Si Fatur 3 ini aku coba buka IP public-nya. Terus dibuka di port 8000. Nah, kalau teman-teman notice dia ini VM-nya itu IP servernya beda. Dibuktikan dengan IP private-nya dia beda-beda kan. Yang ini 18, yang ini 203, yang ini 191. Tapi kerennya, seandainya aku add new data, ini aku kasih nama Fatur. Nah, kalau aku refresh di yang lain, dia itu datanya ikut ke update. Kenapa bisa begitu? Karena apa weh? Karena apa? Ada yang tahu nggak weh? Karena DB-nya sama, yaitu ada di RDS tadi ya. Iya benar, karena DB-nya sama, yaitu ada di RDS tadi. Seandainya teman-teman database-nya ada di localhost, yang jelas kalau di sini diupdate di server lain nggak ke-update gitu, karena DB-nya di localhost nembaknya, bukan ke server khusus. Nah, selanjutnya bentar, ini aku AWS 3-tier arsitektur. Bentar, ini aku biar jelasinnya enak coy. Sumpah ya, kemarin tuh ada gambar yang bagus tapi nggak ke save. Bentar. Wih, tadi aku ngehapus apa? Ada nggak ya? Ini 28 Agustus. Bentar. Nah, wait.
kayaknya gini deh. Kayaknya gini, ini aku coba jelasin lewat sini ya. Tadi kan kita udah bikin application load balancer nih, yang kedua nih. Terus juga pertama kita juga udah bikin RDS kan ya. Kita udah bikin RDS, udah bikin load balancer, kita juga udah bikin server 1, server 2, server 3 dengan aplikasi yang sama. Nah, selanjutnya adalah kita nge-add si 3 server ini ke dalam si load balancer ini. Jadi seandainya aku buka load balancer yang ada di sini, tuh wait. Kalau aku buka di TNS name ini, dia masih error coy. Soalnya dia si load balancer ini nyala, dia siap menerima traffic, dia siap memforward traffic, tapi dia nggak ada tempat untuk di forward. Dia nggak tahu nih mau nge-forward ke siapa. Toh si server 123 nya aja belum dimasukin. Nah, selanjutnya kita masukin si server Fatur 123 ke dalam target group. Ini caranya itu masuk ke target groups, Fatur TG yang tadi, kita klik register targets. Nah, karena tadi kita servernya 3, kita add 3-3-nya dan portnya tetap 8000. Nah, terus di include as pending below. Oke, terus register pending target. Nah, di sini mungkin agak perlu waktu ya, karena si load balancer ini atau si target group ini bentar. Karena si target group ini dia harus memastikan kalau si register targetnya itu healthy. Kalau unhealthy, dia si load balancer nggak akan nge-forward traffic ke server yang unhealthy. Jadi si load balancer ini dia aplikasinya bakal bisa diakses, bakal minim downtime lah ya. Soalnya kalau ada server yang mati, contohnya si server Fatur 1 ini mati, dia bakal dihapus dari target group, dari register target. Jadi traffic yang masuk ke load balancer cuma di forward ke Fatur 2 dan Fatur 3. Nah, karena kita sudah register target, kita selanjutnya kita coba tinggal cek si load balancernya, di refresh aja. Oke, ini udah ya. Aku bentar tak cek WA. Ini juga ada pengumuman, sebentar coy. Wait. Aduh. Oke, lanjut ya. Sorry. Sorry weh. Oke, tadi kan wait. Nah, sekarang karena kita udah ngeregister target ke target group, karena kita sudah ngeregister instance, ngeregister server ke target group, jadi sekarang kita tinggal ngaksesnya ya lewat si load balancernya aja, jangan lewat per individual server ya. Jadi kurang lebih kayak gini sih. Jadi setiap aku refresh, sekarang kan aku dilempar ke server 191. Kalau aku refresh, dia dilempar ke server Nah, dia dilempar ke server 203. Kalau aku refresh lagi, dia dilempar ke server ke server 18. Jadi dia tuh pakai algoritma round robin gitu. Jadi kayak request 1 dilempar ke server 1, request 2 lempar ke server 2, request 3 ke server 3, request 4 ke server 1. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia dapat beban yang sama.
Paham nggak teman-teman untuk konsep load balancer ini? Paham nggak weh? Paham nggak weh? Oke, thank you. Aduh. Oke, oke, apa ya? Oke, sebentar, tak mikir weh. Oke, sekarang aku nyoba ya. Ini aku coba fatur satu ini tak 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 shutdown. Oke, fatur satu coba tak shutdown. Harusnya kalau kita cuma punya satu server kan dia langsung mati nih. Soalnya servernya udah mati. Lah tapi dia si target group ini dia itu ngedeteksi kalau si fatur satu ini unhealthy. Wait. Oke, ini butuh waktu ya. Anggaplah si fatur satu ini udah kedetek unhealthy, nanti sama si target group ini dia bakal deregister ngehapus fatur satu dari target group. Jadi semua traffic dia bakal dilempar ke fatur 2 dan fatur 3 saja. Nggak ada yang dilempar ke fatur 1 karena dia unhealthy. Kurang lebih kayak gitu gambaran buat si load balancer ya. Ini coba aku kalau refresh si load balancernya, aku pasti dilempar ke server 2 maupun server 3. Ini kalau aku coba cek IP server 2, server 3, server 2, wait. Server 1, server 2 itu server 2 itu 203 18. Nah, jadi kalau aku refresh dia cuma ke 203 atau 18. Nggak akan dilempar ke server 1 yang sedang down. Jadi aplikasinya bakal up terus, minim downtime. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kok aku baru tahu Mas kalau load balancer ini domainnya GJ. Soalnya aku biasanya buat buka-buka website kan domainnya kan waras nih kayak bccfilcom.net, bukan bcclb bla 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 USISLB. Nah, dia itu bisa diregister ke DNS-nya aja, coy. Ini tapi aku nggak bisa demoin ya, takutnya agak makan waktu. Ini aku cuma nunjukin sebentar biar teman-teman ada gambaran. Jadi kayak nggak nanya, loh kok domainnya jadi susah gini Mas, terus aku kalau punya merek gimana, terus aku kalau mau ngasih tahu domain ke user gimana, masa harus sepanjang ini? Enggak, teman-teman bisa tambahin si DNS name ini ke DNS yang ada di domainnya kalian. Jadi seandainya ini tinggal di IP address. Oke, kayaknya ini deh, name deh. Nah, jadi seandainya aku buka lb.anantafatur, dia dilempar ke, bukan dilempar ya emang dilempar, tapi tetap di masking. Dia tetap di lb anantafatur, tapi secara di belakang browser dia itu dilempar ke load balancernya. Bisa jadi buka nggak ya? Ini aku juga baru kali ini nyoba langsung. Wah, ini agak ribet nih kayaknya nih, harus keren coy. Jadi kayak gini ya teman-teman gambarannya. Jadi si load balancer ini ditaruh di DNS, domainnya yang dibuka, domainnya yang dikasihkan ke user gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini aku masih ada 10 menitan. Nah, ini aku ada 10 menitan. Ini aku coba jelasin. Wait. Bentar. Ini aku di kampus lagi ada event ini coy. Lagi ada event bikin AI pakai Party Rock. Jadi kayak bikin ChatGPT atau generatif AI gitu pakai AWS Party Rock. Ini cuma tak tinggal tadi. Ini aku balesin uang shop. Wait. Tadi sampai mana ya? Oh, ASG. Nah, sekarang pertanyaannya, oke Mas, sekarang gimana nih kalau trafficnya oke nih? Oke, kalau servernya down, dia bakal dihapus. Bisa nggak Mas kalau servernya saking penuhnya pelanggan, dia bikin instance sendiri secara otomatis? Bisa. Teman-teman bisa pakai yang namanya auto scaling group. Nah, untuk video auto scaling group
untuk auto scaling group nih aku cuma bisa nunjukin video gambarannya doang, nih aku nggak bisa praktek, perlu makan waktu. Ntar besok insya Allah praktek sekalian, tak bikinin videonya coy. Asli ini aku ngerasa berdosa coy. Share screennya apa YouTube-nya aku masuk share screen kan ya? Masuk gak weh? Masuk gak weh? Masuk ya. Oke. Oke, siap, thank you. Nah, jadi si auto scaling group nih dia pertama bikin launch template. Launch template itu kayak kalau mau bikin instance yang kayak apa sih? Nah, itu dideklarasiinnya tuh di launch template. Wait, ini kok kecepatan ya? Bentar coy. Oh, ini lagi bikin auto scaling group. Nah, buat bikin auto scaling group, milih launch template, pilih network. Nah, kerennya itu kalau ada instance baru yang di launch, dia itu langsung diregister ke load balancer yang udah ada. Jadi si load balancer ini jadi nambah pasukan baru di belakangnya gitu. Makanya di sini pilih yang attach to an existing load balancer. Nah, terus di bagian ini desired capacity, wait. Nah, sini kan ada nih desired capacity. Ini kalau dipilih satu ya berarti dia kalau auto scaling group ini di create ya dia bakal bikin satu instance. Terus di bagian maksimal desired capacity ini tuh maksimal instance yang dapat di launch ketika auto scaling group ini ke trigger gitu. Ini aku kalau nggak salah milih 3 deh. Wait. Ya, pilih 3. Nah, terus di bagian automatic scaling ini jadi gambarannya tuh gini coy. Ketika CPU usage, average CPU usage-nya itu di 10%, dia bakal nge-trigger ya. Dia bakal ke-trigger dan bikin nge-launch instance baru dengan konfigurasi yang sudah dideklarasiin di launch template-nya. Aku pakai target value 10 biar cepet. Ya biasanya sih 50-an ya. Terus next doang. Wait, ini apa ya? Jadi mute gak? Mas Mbak minta tolong. Semua yang tadi gratis for student, semua yang tadi iya gratis di lab yang sandbox ya. Teman-teman bisa coba-coba atau dibaca aja. Tadi ada penjelasannya service apa aja yang disupport, apa aja yang nggak disupport. Cuma ya keperluan belajar ya, jangan nakal. Oke, ini aku balik lagi ke sini. Nah, setelah aku bikin auto scaling group, dia itu bakal bikin instance baru, bukan fatur 1 2 3 lagi. Dia bakal bikin instance baru. Nah, selanjutnya aku masuk ke buat testingnya, biar dia ke trigger nih aku masuk ke dalam instance yang udah dibikin sama si ASG tadi. Terus aku nge-stress test si instance tadi biar CPU usage-nya itu 100% coy. Jadi si auto scaling group ini dia ngedetect, wah ternyata instance auto scaling pertama tuh usage-nya itu di atas 10%, udah di atas batas apa weh? Batas yang sudah ditentuin lah ya. Nah, maka dari itu di bagian activity story ini dia nge-auto launch VM yang baru tanpa aku otak-atik. Nah, kalau di refresh dia bakal muncul instance baru dan instance baru tersebut udah diregister ke load balancernya. Jadi benar-benar bisa ditinggal tidur lah kasarannya. Nah, tapi seandainya dia kan udah ngebikin 3 instance nih, kameranya kelihatan enggak? Nah, dia kan udah bikin 3 instance kan. Nah, kalau trafficnya udah mulai turun lagi, udah mulai normal lagi, dia bakal ngehapus instance yang udah dibuat. Jadi benar-benar auto gitu, buat ngebikinnya auto, buat nge-remove-nya juga auto. Gambarannya kayak gimana ya? Nah, kayak gini nih coy. Jadi kalau dia butuh, dia bakal nge-scale out. Kalau ngerasa trafficnya di handle satu server aja mampu, dia bakal ngapus server-server yang lain. Kayaknya kayak gitu aja sih teman-teman buat materi hari ini. Wait, nah aku coba cek meetup ya, apa aku ada janjiin sesuatu. Wait. Oh iya. Ini sebenarnya ada AWS credits 25 USD, barangkali teman-teman mau nyoba. Buat pembagiannya mungkin ini ya diacak ya di Google Form presensi ya. Bisa nggak kira-kira Mas Akbar dibantu?
Bisa nggak ya dibantu buat formulir presensi nanti siswa, bisa nggak mas? Sebentar kak. Heeh. Ntar teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Ntar buat AWS creditsnya bakal di random dari yang submit. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Buat pembelajaran hari ini kita tadi udah belajar cara bikin RDS, belajar cara bikin load balancer dan cara kerja load balancer, belajar bikin EC2 dan ngeinstall Node.js di dalamnya. Mungkin teman-teman biasa install di Windows kan tinggal next doang ya. Ini kan harus masuk ke terminal, harus ngetik. Sebenarnya harus ngetik coy, cuma tadi karena tak bikin mudah biar nggak ada yang ketinggalan, tapi karena aku kecepatan jadi sama aja ketinggalan ya. Tak bikinin source code-nya ya, tak bikinin script yang udah matang ya, tinggal di copy paste aja. Terus juga tadi kita udah belajar dapat gambaran baru ya tentang auto scaling group tuh kayak tadi gitu. Gimana teman-teman, gimana Mas Akbar? AWS credits tuh dia bisa di redeem ke akun AWS. Jadi teman-teman kalau dapat AWS credit besok, teman-teman harus punya akun AWS dulu. Nah, isi itu nih langganan ini enggak. Dia tuh kalau cloud dia tuh bayarnya itu pay as you go. Jadi kalau Mas Robin, kalau Mas Christopher cuma pakai 1 jam, terus 1 jam setelahnya di terminate, yaitu cuma bayar 1 jam aja. Begitu juga kalau pakai 1 menit atau 3 tahun. Jadi benar-benar nggak harus langganan kontrak ya. Mau pakai 1 jam bisa, 1 minggu bisa, 1 menit juga bisa, 1 detik juga bisa. Seandainya salah create, gitu. Nggak ada kontrak. Biasanya tuh di cloud itu emang kata kuncinya apa ya, as you go. Gitu teman-teman. Mas Mbak ada pertanyaan nggak ya sembari nunggu link presensi mungkin ya? Mantap nih, thank you Mas juga teman-teman. Teman-teman jangan lupa ngisi formulir presensi ya, email, nama ini diisi, habis itu di submit. Kurang lebih gitu teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak ya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Ini tak handikan present tak end share screen ya. Absen. Wih, mantap. Gas. Kita gacha ya. Kita coba cek siapa yang lagi hoki hidupnya di minggu ini. Oke, teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat komentar ataupun speak aja ya. Absen coy. Aku tak sambil rapi-rapi ya. Sumpah ya, ini nanti aku tak bikinin video modul kayak tadi pengerjaan, tak bikin pelan-pelan, tak bikin jelasin ya biar teman-teman bisa ngikutin ulang sambil belajar. Nih aku bener-bener minta maaf kalau buru-buru, kebetulan emang jadwalnya tabrakan ternyata guys. Udah pada absen belum nih? Absen. Ada Ahmad, ada Olivia, ada Nanda, ada Aulia, ada Christopher, ada Davi. Ada Kania, ada Komang, ada Ilham, ada Mirza, ada Haikal,
Ada Ahmad, ada Haramurti ya, ada Mirza lagi, ada Raffi, ada Christopher, ada Gufron. Ayo, yuk, lanjut. Wis, layarnya aku bagus nggak coy? Gak ada kolas. Oke, mantap. Ini bisa ngedisplay ini artinya gimana? Aku belum nangkep nih kak. Maksudnya udah muncul aplikasi yang delete ad itu bukan atau gimana? Hijau merah tuh yang tombol create sama delete nggak sih? Nah kalau udah kayak gitu berarti servernya udah jalan. Yes bener, servernya udah jalan. Monggo Mas Akbar tak kembalikan ke jenengan. Baik, terima kasih dari Kak Fatur ya yang telah menyampaikan materi pada acara workshop kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diserap segala ilmunya, dapat dipahami, dicermati, dan diterapkan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Oke, untuk sesi dokumentasi sebelumnya dimohon untuk kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk segera bisa on cam ya. Ayo yang lain juga. Aku coba absen satu-satu ya. Mantap. Ada Ahmad Hasbi, ada Ahmad Ahza, ada Ahmad Saifullah, ada Olivia Lintang, ada Ananda Raffi, Aulia Lutfi, Christopher Robin, Davi Ramatian, Dewan Marshall, Devi Atika, Dia Aditya, Firdaus Dewansyah, Firza Aurelia, Doni Baskara, Gufron Baskara, Hafiz Rizky, Haramurti, Hazel Zaharan, Kadek, Immanuel Ishak, Jack Sander Ham, Kadir Nanantio, Komang David, Mirza Ilmi, Haikal Fikri, Muhammad Alfi, Muhammad Ananta, Muhammad Iqbal, Muhammad Badila, Nata Kusuma, Naufal Romero, Riza Ataya, Septian Nuril, Sabrina, Sandy, Valentino, Yoga Raditya. Yuk, udah on cam semua nih? Yuk, sudah. Ketik satu dong kalau misalnya udah on cam. Gak apa-apa. Oke, dari panitia sudah siap? Sudah. Oke. Ini aku hitung mundur ya. Yuk, pose. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Mungkin ada gaya khusus gitu Gini yuk. dari Gimana Mas Raffi? Dari PCC gimana? gimana? Gini. Ayo. Gini ya. Sip. Oke, mantap. Yuk. Oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1.
Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Dari AWS sih saya ada ini wait ada gaya kayak gini Mas, bentuk huruf C. Yuk guys, minta tolong guys. Oke, lagi. Ya saat lagi Iya. C. Dan lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih atas panitia yang telah membantu dalam sesi dokumentasi. Oke, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Tak terasa sudah mencapai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri dan para peserta yang telah menyisihkan waktunya untuk menghadiri acara workshop kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pada acara workshop malam ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you. Thank you semua. Thank you. Thank you Oke, guys. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Thanks Makasih, Azza. thanks.